Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala bisa menyempatkan kita, menghadirkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih sedikit ya mengenai tentang al-iman bi rasulihi, iman kepada Rasulullah. Kemarin kita telah membahas ya sedikit sekelumit ya bahwasanya beriman kepada para nabi dan para rasul. Wa yajil iman bi khamsatin wa isrina minhum tafsilan. Yang kemarin kita telah ketahui bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman kepada para rasul ya secara tafsil hanya 25. Ya, secara terperinci hanya 25. Ya, adapun nabi dan para rasul lebih dari 25. Tapi al-madhkurin yang mana mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, yaitu 25. Ya, yaitu Nabi Adam, Nuh, Saleh, Nabi Adam, Nuh, Saleh, Lut, Ishaq, Yusuf, Shu'aib, Nabi Idris, wa Hud, wa Ibrahim, wa Ismail, wa Yaqub, wa Ayub, wa Musa, wa Harun, wa Sulaiman, wa Zakaria, wa Isa, wa Ilyasa, wa Daud, wa Yunus, wa Yahya, wa Ilyas, wa Dzulkifli, ya. Wa Isa, wa Dzulkifli. Nah, ini secara tidak berurutan ya. Ya, artinya kalau secara berurutan ya sesuai nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut sampai Isa. Ya, Nabi Allah Isa terakhir adalah nabi penutup para nabi dari golongan Bani Israel. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam adalah nabi penutup, bukan penutup para nabi semuanya, enggak, penutup dari utusan Allah dari golongan keturunan dari Bani Israel adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi enggak ada nabi lagi Bani Israel setelah Nabi Allah Isa. Adapun Nabi Muhammad yaitu khatamin nabiyyin, ya, itu penutup para nabi dari golongan manapun, ya, dari golongan seluruh nabi. Wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang kita bahas, yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in wa lahu mu'jizat. Ya. Dan selain dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, mereka itu memiliki mukjizat. Ya, mukjizat itu adalah sesuatu keistimewaan di luar dari nalar, di luar dari akal. Ya, wa khawariqu adati ayyadahumullahu ta'ala biha dalatun ala sidqihim wa burhanun qati'un ala risalatihim. Dan mukjizat-mukjizat para nabi yang Allah utusan itu, yang Allah berikan kepada para nabi, tidak sama dengan nabi yang lain.
sesuai kadar pada zamannya. Ya, sesuai kadar pada zamannya. Jadi jangan dikatakan oh Nabi Muhammad kalah sama Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan, sedangkan Nabi Muhammad nggak ada tuh ceritanya Nabi Muhammad membelah lautan. Zamannya beda, keadaan di masa Arabnya beda. Ya, di zaman Nabi ya itu yang lebih diunggulkan adalah syair. Ya, adalah syair. Ya, makanya mukjizatnya selain itu ya beda. Nabi Isa mungkin pengobatan. Jadi sesuai. Tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk menunjukkan kebenarannya bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah. Jadi adanya mukjizat itu ingin menunjukkan bahwasanya para nabi dan para rasul adalah utusan Allah. Ini bukan orang biasa nih, gitu. Ya, nih lihat nih, punya kekuasaan di luar akal. Punya keistimewaan di luar akal. Nah, ini namanya mukjizat. Ya, jadi kalau ada orang awam kita tiba-tiba melakukan sesuatu di luar akal, wah ini mukjizat. Bukan mukjizat itu namanya ya. Kalau mukjizat itu adalah khusus untuk para nabi dan para rasul. Ya, kalau para ulama itu karomah. Seperti Ashabul Kahfi. Itu salah satu kekaromahan, kemuliaan yang Allah berikan. Ya, 300 kurang lebih 350 tahun tidur, kan nggak masuk akal ibaratnya. Ya, ini salah satunya. Ya, karomah namanya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu karomah. Yaitu wali-wali Allah, ya, wali-walinya Allah. Ya, kalau orang-orang biasa ada maunah, ada ilham, ada yang lain-lain. Ya, maunah pertolongan. Ya, ada orang biasa tiba-tiba melakukan di luar kebiasaan orang. Wah, itu karomah. Bukan karomah. Kalau karomah khusus bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25 yang terakhir adalah Nabi Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Ya, wal mursalin. Ya. Ada khotimil, ada khotam. Ya. Khotim, khotam. Ya, ada yang mengatakan tanda. Kalau khatam itu apa namanya? Cincin itu. Ya, sama aja ya. Tapi penutup para nabi wal mursalin, para nabi dan para rasul. Wasayyidil awwalin wal akhirin, penghulunya para nabi itu yang pertama maupun yang terakhir. Jadi awal nabi ini di sayyidul, penghulu, ketua lah bahasanya. Ya. Jadinya dari Nabi Adam sampai akhir zaman penghulunya ada al-awwalin wal akhirin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsallahu kafatan linnas. Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah kafah, penyempurna secara kafah, seluruh linnas, bagi manusia. Ya, jadi bukan golongannya saja. Kalau Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa misalnya atau golongannya. Ya, kok misalnya nabi-nabi yang lain, kaum Ad, kaum Thamud, kaum yang lain-lain. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, mau itu golongan dari Ajam maupun Arab maupun yang lain. Itu khusus fadilah keutamaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi golongan apapun masuk, ada dakwahnya Nabi SAW. Wa rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Tidaklah aku utus wahai Muhammad illa, kecuali untuk siapa? Kafatan linnas, untuk apa? Kafatan linnas, untuk seluruh umat. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam. Ya, makanya salah satu dalil maulid, ya, kan Allah di dalam Al-Quran sebutkan apa? Ya, Qul bifadlillah wa birahmati falyafrahu. Ya, kalau kita mendapatkan keutamaan Allah,
ya, dan mendapatkan rahmat dari Allah, falyafrahu. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kita dapat keutamaan, dapat fadilah, dapat rahmat dari Allah, falyafrahu, hendaklah kalian untuk apa? Gembira dengan rahmat yang Allah berikan. Ya, gitu ya, kalau dapat rahmat, dapat itu, girang. Ya. Makanya para ulama ketika Nabi lahir, girangnya bukan main. Kenapa? Dapat rahmat. Ya. Oh, Nabi dikatakan rahmat dari siapa? Dari Allah sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat yang paling utama, yang paling besar yang Allah kirim kepada umat Nabi Muhammad siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas. Makanya orang yang aneh kalau datangnya bulan Nabi, dia nggak girang. Ya, kita merayakan adalah bentuk kegembiraan. Ya, bentuk kegembiraan. Orang kalau gembira kan beda-beda. Ya, beda-beda. Ada orang dengan gembira dengan bersedekah, dengan apa? Menyebut-nyebut sirah nama-namanya. Ya, menyebut-nyebut orang girang, beda. Ya, beda-beda. Yang nggak boleh itu acaranya melanggar syariat tapi enggak, gitu doang. Ya, contohnya kalau maulid Nabi nanti ini dikit lagi maulid Nabi, campur antara laki dan perempuan, ini haram. Ikhtilat baina rijal wa nisa, bercampurnya apa? Antara laki dan perempuan haram. MC-nya cewek misalnya, perempuan. Ya, dan dikerumungin dengan laki-laki haram, nggak boleh sebenarnya. Ini yang nggak boleh, acara kayak model begini. Kalau maulidnya ya nggak apa-apa, kita bergembira kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini udah usah dibahas. Yang dibahas itu acaranya, modelnya yang kayak begitu. MC-nya perempuan di depan, sampingnya laki, ini perempuan, ini laki, ini perempuan. Apa yang hadirnya laki perempuan misalnya diambil dari makanan-makanan yang haram misalnya, ini haram. Ya, acaranya yang diharam itu perbuatan acaranya tersebut, bukan maulid nabinya. Ya, makanya penting bagi kita. Maka kita harus perlu tuh, nanti kalau maulid nabi atau apa kita pisah itu, biarin. Ya, jangan sampai, oh enggak nih sekarang, zaman sekarang akhir zaman, ya jangan ikutin akhir zaman. Kalau zaman itu baik, ya kita ikutin. Kalau akhir zaman itu buruk, ya itu cobaan, kita hindari. Jangan sampai kayak begitu, ya penting bagi kita. Nah ini, waqala Nabi, utamaan Nabi kita Muhammad SAW, mathali wa mathalul anbiya min qabli. Kata Nabi, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi sebelumku apa? Kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu ajmalahu illa muda'al lubnatan minal zawiyah minal zawayah. Kata Nabi, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi seperti perumpamaan ada orang membangun suatu bangunan yang mana bangunan tersebut dia bagusin, dia renovasi, dia cakepin tuh bangunan tersebut, ya. Dan yang mana di sekeliling bangunan tersebut orang mengelilinginya, faja'alan nas yatufun bihi. Jadi mereka pada muterin, Allah terheran-heran, ya'jabun, teragung-agung, masya Allah nih bunga nih bangunan bagus amat nih, ya. Tapi apa? Mereka apa? Mengatakan nih di sini ada batu, ada apa? Ada lubang nih, ada batu, ada bekas lubang apa namanya? Batu bata yang belum terisi oleh batu bata tersebut, bolong. Ini bangunan udah bagus, tapi kenapa di ujungnya itu ada yang cacat dikit, batunya kosong gitu teh, nggak ada batu bata. Mereka mengatakan apa? Kalau lebih bagus, kalau bisa itu batu bata masukin ke dalamnya, ya, tempelin ke dalamnya, tambah indah lagi nih. Kata Nabi apa? Wa ana khatamul anbiya, itulah aku. Kata Nabi, fa ana labina, ana itu batu batanya. Kata Nabi, ana itu penyempurnanya. Kata Nabi. Dan anak juga penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW menyempurnai segala dari seluruh para nabi dan para rasul. Ini keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berikutnya al-imanu bil yaumil akhir. Ya, berikutnya iman kita kepada hari akhir. Jadi yang pertama kan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para Rasulullah. Nah, yang kelima adalah iman kepada apa? Yaumil akhir. Yaumil akhir adalah hari kiamat. Nah, kenapa dikatakan hari akhir? Nggak ada akhir lagi setelah itu. Ya, nggak ada akhir lagi, sudah habis dah.
Kalau sekarang kan misalnya besok ada hari Senin, besok ada hari Selasa, itu belum yaumil akhir. Kalau yaumil akhir nggak ada akhir lagi, nggak ada hari lagi setelah itu. Makanya disebutin yaumil akhir, atau disebut juga yaumul qiyamah, atau disebut yaumul qiyamah. Wa minastamala alaihi, dan menyangkut daripada hari-hari tersebut pada hari kiamat. Kita beriman pada hari akhir, beriman dengan apa saja, di dalamnya banyak tuh ya, di dalam yaumil akhir, yaumul qiyamah ada golong-golongannya, ada keimanan-keimanan yang harus kita imani, yaitu al-ba'tsi, yaitu minal ba'tsi, yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Nanti pada hari kiamat ada yang namanya hari kebangkitan. Ya, jadi kebangkitan huwa apa? Khurujun nas minal kubur ahyanan ba'da i'adatil ajsad bi ajzaiha. Jadi keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka hidup kembali sebagaimana mereka itu apa ya, dikembalikan oleh Allah, i'adah, kembalikan jasad-jasad mereka. Jadi kayak hidup lagi. Ya. Jadi hiduplah bi ajzaiha, tapi dibangkitkannya sesuai amalnya masing-masing. Ya. Jadi bangkitnya kalau yang amalnya baik keluarnya dalam keadaan baik. Kalau amalnya buruk dalam keadaan tidak baik keluarnya. Jadi dibangkitin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan katakan tuh kalau yang matinya dibakar gimana kalau mati ini, Allah yang tahu. Tak Allah sendiri yang akan bangkit. Kan semua itu beradanya nanti di mana? Semuanya ada di buminya Allah. Nanti fawal yaumul ba'ats, dibangkitkan, semuanya akan, yang mati di bumi itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad mereka hidup kembali. Ya, dikembalikan oleh Allah. Kama bada'na, di dalam Quran, di dalam surat Allah katakan surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Ya, kama bada'na, sebagaimana kami telah memulai, ya, awwala khalqin, penciptaan pertama, nu'iduhu, ya, begitulah kami akan apa? Mengembalikannya sama sebagaimana aku mulai kamu begitu, nanti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan, yang mana mereka pada nanti sangkakala, ya, malaikat Jibril Mikail itu meniup sangkakala. Yang kedua hancur, yang pertama kan hancurnya bumi, yang kedua bangkitnya manusia dari alam kubur tersebut, bangkitkan. Ya, tapi kita jangan mikirin bangkitnya kayak sekarang ya, bangkit dalam keadaan begini enggak. Tapi bangkitnya sesuai amalannya, jazanya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yaumul ba'ats. Maka kita percaya kepada hari kiamat, percaya juga kepada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, sebagaimana kita di alam kubur, kita percaya dengan alam barzah, alam kubur. Ya, karena di dalam itu ada apa? Ada yang namanya azab, ada yang namanya kebahagiaan, dan juga ada yang namanya azab di dalam alam barzah. Ya, ini wal hasyar. Berikutnya setelah yaumul qiyamah, setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wal hasyar, yaitu hari perkumpulan, yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Suqun nas, hasyar itu adalah tempatnya manusia ila mauqifi lil hisab wa qiyamihim li rabbil alamin. Tempatnya diamnya perkumpulan oleh Allah. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil hisab, untuk diperhitungkan amal-amal masing-masing manusia. Dikumpulin dulu, wa qiyamihim, atas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dihitung, dihisab perbuatan-perbuatan mereka ila rabbil alamin, terhadap Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Listin taqihim, ya, untuk ditanyain, dipertanyakan, dihisab. Wal ishadi alaihim, ya, sebagai saksi bagi mereka. Wal fasal bainahum, di sana juga pembagian tempat mereka. Mana tempat orang-orang baik, mana tempat-tempat orang-orang ini, mana ashabul yamin, ashabul aisar, mana ashabul yang tangannya. Bisa-bisa ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa-bisa. Makanya di padang mahsyar itu kan berbondong-bondong manusia itu minta syafaat. Awal kepada Nabi Allah Adam, ya, engkau Abul Bashar, isbi, syafaatkanlah kami, berikan pertolongan untuk kami. Di padang mahsyar ini hari yang sangat genting, hari yang benar-benar parah, ya, panasnya bukan main, ya.
Makanya kata Nabi, keringatnya saja sampai tenggelam orang, saking panasnya sampai tenggelam. Makanya keutamaan orang yang suka azan, lehernya Allah ditinggiin, jadi nggak bakalan tenggelam pada saat itu. Iya, makanya kalau azan jangan ini, kalau ada kesempatan azan nggak apa-apa, lehernya dipanjangin oleh Allah. Ya, bukan kayak jerapah begitu. Kita jangan mikirin kayak begitu. Artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketenggelaman pada saat itu. Jadi orang pada genting pada saat itu, ngadu kepada Nabi Adam. Ya, kata Nabi Adam, ya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya, pada hari ini aneh nggak bisa untuk bisa menolongmu nafsi-nafsi katanya. Ya, Nabiullah Nuh pada lari berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Nah, sama. Kepada Nabi Ibrahim sama. Kepada Nabi Musa nafsi-nafsi, Nabi Isa nafsi-nafsi. Pas Nabi Muhammad katakan annalaha, saya yang akan memberikan syafaat. Nabi Muhammad sujud di situ. Ya, karena pada saat itu gentingnya bukan main, tempatnya bukan main. Ya, makanya pada itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah, inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum thumma inna alaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan dikira kita ini enak ini gini, tak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Makanya di dunia ini kesempatan kita untuk beramal soleh. Karena kenapa? Biar kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya apa? Kewajiban kamilah kata Allah. Untuk apa? Untuk apa? Memberikan hisab, memberikan apa? Perhitungan bagi mereka. Dihitung oleh Allah yaumul hisab. Hisab ini yaumul yang sangat parah, satu-satu. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dipertanyakan satu persatu, dihisab amalnya masing-masing. Makanya di situ ada wal mizan, ada yang namanya timbangan. Ya, mizan, ditimbang. Yang ketiga apa? Al-mizan. Di yaumul kiamah ada mizan. Yang pertama kan tadi yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Di hari kebangkitan ada yaumul hasyar. Yang mana manusia itu nanti dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman dikumpulkan oleh Allah. Wal mizan. Ya, yang berikutnya ada mizan. Ya, alladzi tuzanu fihil a'mal, yang ditimbang amal-amal mereka. Jadi amal-amal mereka pada ditimbang. Ya, faman thaqulat hasanatuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa ahlil jannah, maka dia tergolong dari golongan ahli surga. Jadi ditimbang oleh Allah kebaikan yang mana, dihisab satu persatu. Ya, pasti hisab. Kalau kebaikannya berat, ya, min ahlil jannah, tergolong dari orang-orang ahli surga. Wa man khaffat hasanatuhu, akan tetapi kalau yang ringan kebaikannya, artinya buruk berat dosanya, keburukannya berat, kebaikannya ringan, ya naudzubillah, wa huwa min ahli nar, maka mereka itu tergolong dari penduduk ahli neraka. Jadi ditimbang tuh kebaikan kita, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, amal-amal niyah kita, ibadah kita di dunia ini. Jadi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya, perkataan kita, ucapan kita, tangan kita, mata kita, kuping kita, perbuatan kita, amaliyah kita ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, ya sekecil apapun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita, keburukan kita dilihatin oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat. Jangan meremeh dengan amalan-amalan yang kecil, bisa jadi itu menyebabkan pertolongan kita nanti di yaumul kiamah. Begitu juga jangan remehkan amalan-amalan atau perbuatan dosa sekecil apapun, bisa jadi itu penyebab celakanya kita nanti di yaumul kiamah. Kecil ini gampang, jangan ngomong gampang. Ya, jadi bisa jadi penyebab, naudzubillah. Jadi amal kecil juga jangan dianggap gampang, bisa jadi penyebab kebaikan nanti di yaumul kiamah. Nah ini apa? Timbangan tuh kebaikan. Kalau misalnya berat amaliyah kebaikannya, maka masuk surga, dimasukin surga oleh Allah, tergolong min ahli khair. Ya. Dan kalau berat apa ya? Keburukannya ringan, kebaikannya min ahli nar katanya. Wa man istawat hasanatuhu wa sayi'atuhu. Nah, kan tetapi kalau misalnya
kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya, dosanya itu seimbang. Baikan sama apa namanya? Sama dosanya itu seimbang, sama. Ya. Fahuwa min ashabil a'raf. Ini dia tergolong dari ashabul a'raf namanya. Ashabul a'raf apa sih? Orang yang timbangannya sama. Nanti pertimbangan dari Allah. Nah, itu dikumpulin tuh. Enggak masuk surga, masuk neraka. Dikumpulin ashabul a'raf. Jadi ditunjukin ke neraka, ya Allah, jangan sampai aku masuk ini. Dipalingkan ke neraka, ya Allah, jangan. Ya, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ diceritakan banyak riwayat, ada yang dimandikan di dalam itu, ada yang ashabul a'raf itu sebuah pagar, ada yang mengatakan antara surga dan neraka dikumpulkan di situ. Ya, yang orang timbangannya sama, itu ketentuannya ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal waznu yauma idzin lahaq. Ya, dan timbangan pada hari itu ya, adalah benar, ada suatu kebenaran, takaran kebenaran. Dalam surat Al-A'raf, wal waznu, timbangan yauma idzin, pada hari itu nanti apa? Al-haq. Ya, al-haq, ukuran kebenaran. Ya, benar, Allah itu adil. Kalau kita beramal, ya makanya Nabi fa'mal masyita, udah kata Nabi, kalau ente merasa kuat dengan api neraka, kerjain semau ente, kata Nabi. Nanti ada diperhitungkan di situ. Ya artinya kita jangan merasa bebas. Di sini bebas, tapi yaumul qiyamah belum tentu bebas. Di pengadilan Allah pasti tidak akan bebas. Semuanya itu takarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, kata Allah. Maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang apa? Beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika ladzi khasirul anfusahum, sesungguhnya telah merugi diri-diri mereka. Kanu bi ayatin dzalimun. Ini sebagai tanda-tanda ya bagi orang-orang yang melampaui batas. Makanya hati-hati bagi kita, ini teguran bahwasanya kita ini di sini dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman ya'mal mithqala dzarratin wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Nah, ini timbangan ini, naudzubillah. Ya, dipertimbangkan di situ. Diberikan, semuanya dipertanyakan. Ya, matanya untuk apa, ininya untuk apa, ininya untuk apa. Tanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya, makanya kita minta oleh Allah pada saat itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadilan Allah itu benar adil. Ya, disitulah orang main apa ya, yang zalim. Ya Allah, ini dizalimin sama beliau. Karena kenapa? Pengen timbangannya lebih banyak. Ya, kenapa? Ini dia di masa dunia melakukan seperti ini, begini, begitu, begini dengan aku. Ya, auzubillah. Ya, akhirnya diperlihatkan oleh Allah benar adanya. Mau apa? Bahasa kitanya begitu. Ya udah, pahala dia bakal kita minta. Pahala dia udah habis. Ya udah, dosa kita ke sono. Dulu main timbang-timbangan begitu. Main sodok-sodokan. Ya, antara bukan hanya teman juga, antara suami dan istri, anak dan orang tua begitu. Karena mereka itu saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Ya, saling menyelamatkannya. Nggak mau, oh lu aja lo, gini aja, nggak ada. Ya, saling mensodok-sodokan. Yang penting tujuannya masuk surga. Bayangin seperti itu. Tapi tetap pengadilan Allah itu adil seadil-adilnya. Ya Allah Maha Adil. Semua itu nggak ada yang meleset atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi nanti di yaumul qiyamah. Ketika fil mizan ada yang namanya wasyirat. Syirat itu suatu jembatan, jisrun mamdudun ala matnin jahannam. Ya, di pinggir neraka jahanam. Jadi ada jembatan yang melintang. Ya, di atas melintang di neraka jahanam. Ya, awalin wal akhirin. Ini dia itu akan melewatinya. Orang yang pertama mau yang akhir lewat di situ. Ya, makanya di hadis dikatakan apa? Ya. Wa yatafuna min marunan syirat. Mereka itu dalam syariat itu kalau ada orang di dunianya itu faminhum yamuru qatar fil ain. Jadi kalau dia berbuat baik, dia beramal soleh, nyebrangnya itu seperti kedipan mata. Cepatnya bukan main. Ya, kalau kita beramal soleh, udah nggak ngerasain yang namanya api neraka. Alhamdulillah. Jadi ngelewatin tuh kedipan mata, secepat kedipan mata, sekilat.
Ya, ada kalau barqil khotib, ada yang ibaratnya cepatnya seperti kilat menyambar, cepat. Ya, ada apa? Wa minhum qarih wal asib, ada yang seperti angin begitu. Ya, ngambang gitu. Jawari sabik, begitu juga yamuru sab'an wa masyian wa habwan, ada yang setapak demi setapak, ada yang berangkang. Ya, naudzubillah. Tergantung amalnya masing-masing. Wasyiratul hadu minasyaib, dikatakan syirat itu lebih tajam dari yang namanya pisau, dari pedang. Jadi, tipisnya bukan main itu. Ya, orang lewatin di situ. Setiap orang semuanya lewat di situ. Yang namanya syirat. Tapi bedanya yang amal soleh, yang berbuat baik, yang banyakkan baiknya di dunia, itu kayak nggak merasa. Itu cepatnya bukan main, kilatnya bukan main, cepat, udah nggak ada apa-apaan lah. Tapi kalau bagi orang yang amalnya setengah-setengah, misalnya pas-pasan, ya kayak jalan dah. Wah, rasanya kayak apa? Ke jalan jembatan tuh kalau lama, jalan jembatannya goyang. Ya, ada yang berangkang jalanannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati bagi kita. Itu terjadi nanti di yaumil qiyamah wasyirat. Jadi semua itu tergantung amalnya. Ya, tergantung makanya orang penyair mengatakan tazawwad minat taqwa. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Mempersiapkan, mencari bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita. Kita siapin sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk selalu beramal soleh biar apa? Biar nanti di yaumul qiyamah kita selamat tuh. Ya, yang mana di padang mahsyarnya, di yaumul ba'ats dalam keadaan baik, di padang mahsyar dikumpulkan dengan orang-orang baik, ditimbang dengan timbangan baiknya begitu berat dan bagus sehingga min golongan min ahlil jannah. Begitu ketika syirat kita dengan jalan yang begitu cepatnya, ya, wal haudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti bagi orang khusus, ya, bagi orang soleh akan mengakan haud, telaga nabi. Telaga Nabi, ya, Nabi alladzi yasrabu minal mu'minin qubail dukhulil jannah, yang mana para orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi, orang-orang soleh, mereka itu masuk ke telaga dulu, telaganya Nabi sebelum masuk dukhulil jannah, sebelum masuk ke dalam surga. Ya, wa ma'uhu minal jannah abyad minal laban, airnya minal jannah dari surga abyad, ya, minal laban, lebih putih dari apa? Dari laban, susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Ya. Man syariba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Katanya Nabi, ke barang siapa yang meminum telaga haud seteguk, dia tidak akan yang namanya kehausan sepanjang masa. Jadi nggak bakal pernah ada yang ngerasain haus, semuanya udah nggak ada yang ngerasain kehausan dah. Dahaganya hilang semuanya merasa enak. Ya, ini khususiyah. Ya, dari salah satu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu khususiyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir baru di situ wal jannah wan nar. Nanti di yaumil qiyamah ada surga dan ada neraka. Ada dua tempat doang. Ya, ada dua tempat doang bagi kita. Kita di sini itu menempuh kemana? Ke surga atau ke neraka? Udah, pilihannya siapa? Masing-masing. Ya, kalau beramal soleh, jalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, yaitu tanda-tanda min ahlil khair. Ya, berarti dia tujuan dia ke dalam surga. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, tidak sholat misalnya, berarti secara tidak langsung tujuan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, ya. Makanya bagi kita yang merasa kuat, ya, dengan nerakanya Allah, ya, besok-besok kita ada kompor di rumah, ya, gak usah nyalain air, ada api, kita tadain dulu tuh di api. Ya. Kalau kuat, apa dah, ente dah. Iya, ente merasa kuat, wah, udah dah, ini kuat nih, ya, selalu dah bahasanya. Tapi kalau misalnya nggak kuat, api neraka lebih asyad seperti itu, lebih panas dari itu. Ya, hembusannya lebih panas. Samping panasnya dikatakan tidak ada cahayanya. Itu panasnya bukan main. Ya, membakar sampai hawanya itu berkilo-kilometer, berapa 70 perjalanan dikatakan. Ya, masih berasa kalau dibuka ke neraka.
Ya, durhaka durhaka. Makanya surga itu kebalikannya. Kalau pintu surga dibuka, itu wanginya, kerasanya itu jauhnya bukan main. Ya, sampai 70, bahasakan sampai 70 perjalanan, 700.000 perjalanan bahasanya. Makanya di bulan apa ya, bulan Ramadan itu kan, ya, pintu neraka ditutup tuh. Ya, pintu surga dibuka. Maksudnya apa sih efeknya? Ini efeknya apa? Efeknya orang-orang yang malas puasa jadi puasa. Jadi tuh kayak berbuat baik aja udah. Ya, yang tadinya masjid sepi jadi rame. Itu efeknya tuh. Efek apa? Efek pintu surga dibuka itu. Ya, pintu neraka ditutup. Ya, salah satu efeknya seperti itu. Ya, nah ini dia. Wal hawad wal jannah ila ghairi dzalik mimma warada fi sunnah wal kitab wajib i'tiqad al-jam'i dzalika haqqun min ghairi syak wal irtibat. Makanya ya, oleh karenanya fi sunnah wal kitab, adanya surga dan neraka adanya di dalam, telah datang di dalam apa? Dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi, dalam sunnah maupun di dalam Al-Qur'an. Fa yajibu i'tiqadu an jami'a dzalik, maka kita wajib untuk apa? Meyakini semuanya itu. Adanya yang namanya hari kebangkitan, ada yang namanya hari hasyar, perkumpulan padang mahsyar, ada yang namanya mizan, ada yang namanya syirat, ada yang namanya telaga, ya, ada yang namanya banyak. Ya, di antaranya surga dan neraka. Ini wajib kita harus yakini. Ya, wajib kita harus yakini. Kenapa? Anzalika haqqun, bahwasanya itu benar adanya. Ya, nggak boleh kita salah satu kita nggak percaya. Nggak ada mizan, misalnya, nggak boleh. Kita harus semuanya haqqun. Ya, kita harus benarkan semuanya itu ada. Min ghairi syakin, tanpa ada keraguan. Ya, wal tibat. Begitu juga tanpa ada keraguan, ragu-ragu. Apa benar ada hari perkumpulan? Apa benar ada hari kebangkitan? Ya, misalnya kita ragu-ragu, nggak boleh. Karena itu datangnya, ya, hadisnya, dalilnya di dalam Al-Quran dan di sunnah. Ya. Begitu juga wajibul iman aidan bima yaqau ba'dal maut. Begitu kita wajib beriman setelah apa? Terjadinya setelah meninggal tadi itu. Tadi kan yaumul qiyamah. Begitu juga kita wajib harus tahu setelah minal amsu'alil malakaini wal mayit. Kita yakinin bahwasanya ketika meninggal kan, tadi kan kita yakin hari kiamat. Begitu juga setelah ada kita orang meninggal, ya, bahwasanya nanti ada yang bertanya, dua malaikat. Itu kita yakinin. Nggak mungkin kita jangan kita tidak percaya. Oh, nggak boleh kita resah. Ya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ya, min i'adatir ruh ila jasadihi. Ya, begitu juga setelah apa? Kembalinya ruh dari jasadnya. Wa tauhiddin wa nubuwah. Ya, bi ni'matil kubri li ahli ta'ah. Begitu juga kita yakinin dengan nikmatnya apa? Oh, ahli kubur, bagi orang yang taat kepada Allah dapat kenikmatan. Makanya ulama mengatakan alam barzah itu pintu tanda. Kalau di alam barzahnya dia itu baik, mendapat kenikmatan di sisi Allah, kesononya gampang, bahasanya gitu. Ya, di hasarnya, di yaumul ba'atsnya, di syiratnya itu gak lancar tuh biasanya. Tapi kalau di alam barzahnya itu sengsara, ya, dapat hukuman iqab, dihajar oleh malaikat, ya, dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah di alam kuburnya, kesononya tambah repot dah bahasanya. Kesononya udah ribet dah, di hasarnya, di yaumul ba'atsnya, di syiratnya. Nah, ini pintunya katanya. Ya, wasara wa qanirul jasad ini syarat turaban yakhluqullahu fi idraka yasma'u wa ya'lam wa ala kulli shay'in qadir. Ya, makanya di alam kubur ini lagi nunggu bahasanya. Orang yang kubur lagi nunggu. Ya, walaupun mereka itu udah dimakan oleh Allah Subhanahu, makan oleh apa ya? Diperintahkan oleh Allah dengan apa? Jasadnya. Makanya kalau orang-orang yang soleh dijaga oleh Allah, tidak hanya apa? Rohnya. Begitu juga dijaga juga jasadnya. Makanya para nabi, orang-orang soleh, mereka itu tidak bakal dimakan oleh apa? Binatang-binatang yang ada di alam di dalam bumi tersebut. Makanya kita jangan kaget kalau misalnya digali lagi ternyata masih ada, walaupun udah beratus-ratus tahun mereka meninggal. Ya, Allah tidak hanya menjaga jasadnya tetapi menjaga ruhnya. Ruhnya juga menjaga jasadnya dahulu. Ya, jadi orang tergantung amalnya masing-masing.
masing-masing. Makanya kita wajib untuk beriman yaumul akhir, pada hari kiamat. Jangan sampai kita tidak percaya ya pada rasanya hari akhir. Ya, nah ini keimanan bagi kita untuk orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Ada nanya enggak? Soalnya tanggung nih, wal iman bil qadar. Ini kalau jelasin satu persatu repot nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Enggak adanya. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubat wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma amin rabbi fadlan wa juda manna labik bil mustafa rasulin hadha bi kulli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi dadati sahbi walhamdulillahi fil bad nahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.